Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Satu minggu yang sudah kita lewati, dan kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu sangat boleh kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita akan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh luar biasa, karya-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang terus berkarya, Kau Allah yang terus menyatakan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang bertata bagi setiap ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami menyatakan iman kami ya Tuhan. Kami menyatakan Engkau hidup bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah, Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku ringkaskan kemenangan darimu. Kami menyatakan Kau Allah yang hidup ya Tuhan. Iman-Mu yang terus kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah Tuhan, Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku ringkaskan kemenangan darimu. Katakan kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar ya Tuhan, kami menyatakan iman kami bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami siap melompat dan memuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya menyapa kita kembali dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan kepada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan terus mengagungkan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kehidupan kita. Oleh karena itu biarlah kiranya setiap sungai sukacita hanya bagi nama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebabnya sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukaku baru. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu. Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu. Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita masih dalam posisi berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus meninggikan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya.
Firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur dan kita merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kami kenal, Kau Allah yang menjadi harapan kami ya Tuhan. Semua janji, semua yang Engkau percayakan bagi setiap kami, Engkau nyatakan ya Tuhan. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan Tuhan, Engkau Allah yang terus menerus. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan kasih-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita nyatakan pujian kita kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat kembali
bergabung di dalam ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat mengucap syukur buat kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan selalu sediakan bagi kita untuk berdoa, beribadah kepadanya, sekalipun mungkin masih ada di antara kita yang ikut ibadah secara online. Tetapi kita percaya bahwa apapun kondisi yang kita alami, apapun keadaan yang kita alami, kita selalu percaya bahwa ada Allah yang senantiasa menolong kita. Bersyukur buat pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama dalam satu topik tentang pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan kita akan memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di dalam Advent yang pertama, kita akan belajar bersama-sama satu topik yang begitu luar biasa tentang pengharapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ini kepada kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara bisa menyimak atau bisa mengikuti di tempat masing-masing. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya telah serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 9 ini adalah sebuah janji yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada bangsa Israel pada saat itu. Ini adalah sebuah nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesaya untuk menghadirkan atau untuk tentang kedatangan dan kelahiran Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Sebelum kita melihat jauh lebih dalam dari teks di dalam Yesaya ini, ada satu tulisan atau satu kalimat yang merupakan sebuah judul film yang ditulis atau disutradarai oleh Carlos Reygadas tentang film Post Tenebrabas Lux. Dalam judul film ini, di situ diberikan Light After Darkness atau kegelapan sesudah terang sesudah kegelapan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan setelah kekelaman pun muncul dalam nubuatan kitab Yesaya, yang dimana ayat 1 dan kedua di sana menjelaskan bagaimana sebuah nubuatan yang begitu luar biasa. Dan ini ditunjukkan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita bisa melihat dari ayat per ayat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yakni Yehuda dan Israel Utara hidup dalam kegelapan yang besar.
di negeri kekelaman. Mereka digambarkan seolah-olah sudah mati, ya, dalam dosa-dosa mereka, dalam dosa-dosa perzinahan dan ketahyulan, ya, atau kepada penyembahan berhala seperti yang dilukiskan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 23. Dan di situ dijelaskan bahwa tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan karena mereka ada di dalam kegelaman atau kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 9 ini dimulai dengan suatu perbandingan yang kontras, yaitu pada ayat yang pertama. Di situ ada dua hal yang begitu kontras, Bapak Ibu Saudara, yaitu bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang besar. Ini merupakan sebuah kalimat yang awalnya dimulai dengan menunjukkan kepada objek atau kepada objek bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, yang merupakan bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, yang tinggal di dalam dosa-dosa, yang tinggal di dalam dunia kekelaman, ya. Tetapi dilanjutkan di akhir kalimat ini telah, ya, atau melihat terang yang besar. Lalu kemudian mulai mengerucut menjadi mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Ini menjelaskan betapa sangat dinantikan, ya, betapa pentingnya kehadiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan sosok yang mampu menolong mereka keluar dari kegelapan itu. Mereka membutuhkan seseorang pahlawan, seorang yang mampu melepaskan mereka dari kegelapan tersebut. Lalu kemudian ayat yang kedua menimbulkan banyak sorak-sorai, sukacita besar, dan ini kemudian digambarkan sebagai sukacita waktu panen. Ya, ini adalah sebuah gambaran yang sederhana yang digambarkan oleh Yesaya, Bapak Ibu Saudara, bersorak-sorak waktu membagi jarahan, ya, yang dalam konteks waktu itu adalah sukacita terbesar ketika mendapatkan panen yang berhasil dan membagi jarahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang kedua ini adalah merupakan dampak yang akan terjadi ketika terang itu bersinar di atas mereka. Ini adalah dampak yang akan terjadi ketika terang itu menerangi kegelapan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan digambarkan sebagai sebuah sukacita seperti mereka ketika mereka bersukacita saat panen. Lalu kemudian sukacita terbesar ketika memenangkan perang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini adalah sebuah dampak yang akan terjadi, ya, yang akan dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka mendapatkan kemenangan dan mereka mendapatkan terang itu bersinar di atas mereka. Bukan saja karena hasil, melainkan berbicara tentang panen yang berhasil, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan saja hanya hasilnya, tetapi berbicara tentang panen atau hasil pekerjaan mereka yang begitu menghasilkan, Bapak Ibu Saudara, atau kemenangan atas musuh. Namun juga ada nilai penghormatan kepada Tuhan karena hasil yang cukup dan begitu sangat memuaskan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka telah melihat terang yang besar yang menembus kegelapan itu dan menerangi seluruh lingkungan dan perorangan, baik secara lahir maupun batin, sehingga menimbulkan kehidupan manusia yang baru. Jadi mereka yang tinggal di dalam kegelapan, dan ketika cahaya itu, sinar itu terang di atas mereka, maka mereka memperoleh kemenangan. Mereka bersorak-sorai, mereka dipenuhi dengan sukacita. Jelas bahwa kalau berbicara mengenai terang ini, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai terang besar itu bukan sinar seperti sinar matahari biasa, tetapi itu adalah terang kebesaran, ya, melainkan terang yang berasal dari Tuhan. Terang kebesaran yang mengenyahkan segala kegelapan, yang mengusir segala kegelapan dan kesunyian maut. Jadi kabar gembira tentang kelahiran Kristus, kabar gembira tentang kedatangan dan atau kelahiran Sang Juru Selamat
membawa sukacita, membawa sorak-sorai bagi semua umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ketiga kita bisa melihat bahwa Allah membebaskan bangsa itu dari kuk penindasan dari orang Asyur. Kuk yang berat dan menekan di atas pundak mereka akan dipatahkan dengan cara yang ajaib, seperti pada hari kekalahan Midian pada zaman Gideon. Orang-orang Midian dengan tentaranya yang besar menindas dan merampok Israel yang tidak berdaya. Akan tetapi Gideon dan tentaranya yang kecil jumlahnya, dengan pertolongan dan nama Tuhan, menghadapi dan melawan mereka. Kedua raja Midian, yakni Oreb dan Zib, dibunuh dan akhirnya tentara Midian dikalahkan. Dan ini adalah sebuah gambaran yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika raja itu datang, ketika damai itu datang, ketika terang itu datang, di sini digambarkan sebagai seperti bangsa Israel memenangkan perang, seperti pada zaman Gideon mengalahkan bangsa Midian. Ya, jadi beban-beban yang dihadapi, beban-beban yang dipikul oleh bangsa Israel, mereka dibebaskan dari kuk itu, penindasan. Mereka dilepaskan dari segala ancaman-ancaman yang ada. Mereka dibebaskan dari segala hal-hal yang memperbudak mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu Saudara, begitu besar sukacita yang akan mereka terima ketika terang itu ada di dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu kuk, gandar, dan tongkat. Dan Allah menjanjikan pembebasan melalui nubuatan. Ya, kuk yang berat dan menekan di atas pundak mereka akan dipatahkan dengan cara yang ajaib, seperti pada hari kekalahan Midian pada zaman Gideon. Ini menggambarkan betapa beratnya beban yang dipikul oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup di dalam dosa-dosa. Mereka hidup di dalam kegelapan yang begitu gelap. Mereka hidup di masa-masa yang begitu kelam. Tidak ada orang yang bisa menolong mereka. Ya, mereka hidup di dalam perbudakan. Mereka hidup di dalam ketidakpastian, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa-bangsa lain menyerang mereka. Jadi banyak sekali beban kehidupan mereka, banyak sekali masalah, persoalan yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah menjanjikan pembebasan melalui nubuatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya menyebutkan adanya kelepasan yang total, ya, dan juga definitif atau yang pasti, ya. Tidak akan ada lagi musuh. Ya, di dalam ayat 4 di sana dijelaskan bagaimana tidak ada lagi musuh. Segala alat perang akan dibakar habis. Sepatu tentara yang berderap-derap untuk maju perang serta jubah perang yang berlumuran darah. Karena pertumpahan darah, ya, dalam peperangan tidak akan ada lagi. Tidak ada orang yang memikirkan perang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ketika nubuatan itu digenapi, maka ini yang akan terjadi. Perang tidak ada. Ya. Semua kedamaian. Ya. Tidak ada lagi orang yang memikirkan perang. Ya. Semua alat-alat perang, peralatan-peralatan perang akan dibuang, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah gambaran yang diberikan kepada kita ketika Sang Juru Selamat atau janji itu datang dan digenapi di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang kelima ini merupakan klimaks dari janji itu, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebagai klimaksnya diberitakan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Dan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa berbeda, ya, daripada tanda Immanuel. Ya, maka putra yang dijanjikan ini akan menjadi pelepas dengan sifat-sifat ilahi yang mengerjakan keselamatan bagi manusia. Hal ini tersebut nampak pada nama-nama yang diberikan kepadanya. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima ada beberapa
nama yang diberikan kepada putra atau anak laki-laki yang lahir ini, yaitu penasehat ajaib. Ya, dia dipenuhi dengan hikmat ilahi yang melebihi segala kebijaksanaan dunia atau manusia. Ya, lalu kemudian Allah yang perkasa. Ya, sifat ilahi putra itu secara tepat dilukiskan dalam ayat ini sebagai yang maha kuasa, yang digambarkan sebagai pahlawan yang berkemenangan atas semua musuh-musuh. Aspek pribadinya ini tidak dapat dipisahkan dari gambaran yang mendahulunya. Ada kolerasi antara hikmat, keperkasaan, dan kuasa. Ya, dia menghadapi sebagai pahlawan ilahi. Ya, dalam perspektif mesianis, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa di sana dikatakan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Bapa yang kekal. Pemerintahannya berdasarkan kasih seorang bapa terhadap anaknya. Maka dia akan memerintah dan memelihara bangsa itu dengan kasih setianya yang kekal. Lalu kemudian yang terakhir adalah Raja Damai. Nah, kalau kita melihat bahwa kata damai dalam bahasa Ibrani ialah shalom, yang mempunyai arti yang luas dan mencakup seluruh bidang atau aspek kehidupan. Ini berarti bahwa keadaan yang hidup penuh damai sejahtera, yang utuh dan yang serasi dan lengkap. Hubungan-hubungan yang harmonis terhadap diri sendiri, sesama, dan masyarakat, terlebih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari keempat identitas ini kita bisa melihat bagaimana gambaran dari seorang anak yang lahir yang dinubuatkan oleh Yesaya. Makanya tidak heran tadi bahwa Yesaya memberikan gambaran-gambaran yang begitu luar biasa sebagai pembebas, ya, sebagai pribadi yang memberikan damai, ya. Dan ketika janji itu digenapi, maka aspek-aspek ini akan dialami oleh umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat ini begitu detail dijelaskan, gambaran-gambaran yang begitu luar biasa diberikan kepada kita untuk kita belajar bahwa ada harapan yang besar di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang menjadi harapan kita pada masa kini? Ya, berita kelahiran Kristus membawa sukacita besar bagi seluruh umat manusia yang menanti datangnya seorang raja yang membebaskan umatnya dari perbudakan. Berita nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang kelahiran Kristus itu sudah digenapi, Bapak Ibu Saudara. Kristus sudah lahir. Kristus telah lahir bagi kita. Dan bulan Desember kita akan merayakan kelahiran Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi umat manusia. Berita itu telah sampai kepada kita dan kita sudah terima. Tetapi ada satu hal, ya, yang diharapkan oleh setiap orang percaya pada masa kini, yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kita bisa katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sekarang dalam masa penantian. Bapak Ibu Saudara, selalu ada harapan. Ya, Kristus telah lahir. Raja Damai telah diberikan kepada kita dalam wujud seorang bayi laki-laki yang datang sebagai penyelamat bagi umat manusia yang berdosa. Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dia menanggungnya di atas kayu salib. Dan kita dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, hal itu telah kita terima. Tetapi yang paling penting yang harus kita lakukan, dan ada satu hal yang sedang kita nantikan, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini adalah harapan dari setiap orang percaya. Amin. Ini adalah harapan-harapan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa selalu berharap, ya, berbicara mengenai pengharapan, Bapak Ibu Saudara, yaitu sabar menunggu. Ya, kita sedang ada di dalam masa penantian, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tenang, tidak boleh gelisah, ya, dan juga berharap ini adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Jadi harapan adalah sesuatu yang dapat diharapkan untuk terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti
semua pernah memiliki sebuah harapan, Bapak Ibu. Ya, mungkin contohnya kira-kira seperti ini. Mungkin Bapak si A ya berharap dapat memenangkan sebuah pertandingan. Atau Ibu si C berharap mendapatkan lotre dari pembelian suatu barang. Itu adalah sebuah harapan. Ya, itu adalah sebuah harapan yang ingin terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau berbicara mengenai harapan, Bapak Ibu Saudara, harapan ini juga merupakan lawan dari putus asa. Karena kita di dalam masa penantian kita, Bapak Ibu Saudara, dan tentu ada hal-hal yang akan kita hadapi, ada hal-hal yang akan muncul yang terkadang mendistrak konsentrasi kita sehingga menarik kita dari pengharapan-pengharapan yang kita sudah tetapkan, Bapak Ibu Saudara. Dan ada yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang pada akhirnya tidak setia? Mengapa tidak berkomitmen pada keputusan yang sudah ditentukan dari awal? Alasannya adalah karena kita tidak memelihara apa yang seharusnya kita pelihara. Dan kita tidak konsisten pada komitmen yang sudah dibuat di awal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ini adalah alasan-alasan mengapa terkadang orang percaya pada akhirnya tidak setia. Ya. Orang percaya pada akhirnya menjadi putus asa. Orang percaya pada akhirnya menjadi gelisah karena tidak ada kesetiaan atau komitmen yang tepat, komitmen yang sungguh-sungguh di dalam melakukan atau di dalam masa penantian pada pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali hal-hal yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali hal-hal yang kita ingin terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita inginkan untuk bisa kita kerjakan. Ya, terkadang ada realitas-realitas tertentu yang ingin kita capai, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bekerja keras. Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita tidak mampu melihat jauh ke depan, maka pada akhirnya kita mundur. Karena kenapa? Karena tidak ada komitmen, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat gambar ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi. Ya, ada seorang yang sedang menggali dan mencari berlian dan menggali, Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang ini ketika dia menggali dan tidak dalam dia menggali dan dia menemukan berlian. Tetapi ada satu orang lagi yang sudah berjerih lelah, yang sudah lama menggali dan mungkin dia sudah dalam sekali menggali. Tapi mungkin karena dia merasa tidak menemukan apa-apa, lalu kemudian dia kembali dan menyerah. Tidak konsisten pada komitmennya, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita melihat pada gambar yang ketiga di bawah ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau dia maju sedikit saja, kalau dia mau berusaha sedikit saja, maka dia akan menemukan berlian yang ukurannya lebih besar, yang jumlahnya lebih besar. Bapak Ibu Saudara, terkadang kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, mudah sekali menyerah. Ya, gampang sekali menyerah. Apalagi ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin mereka hanya melakukan sedikit saja pekerjaan tetapi mereka sudah berhasil. Ya, mereka sudah menemukan atau mencapai segala kesuksesan yang mereka inginkan. Tetapi kita yang sudah bekerja keras, kita yang sudah mati-matian bekerja, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa ketika kita tekun melakukannya, kita nggak tahu apa yang akan ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita terima di depan kita kalau kita konsisten percaya di dalam Tuhan. Pasti ada pengharapan. Di dalam Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang lebih berharga yang akan diberikan kepada kita, yang akan kita terima, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kita mungkin sudah berjerih lelah payah, bersusah payah, ya, tetapi karena keputusasaan, karena tidak ada komitmen di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi mundur, Bapak Ibu Saudara. Padahal
kalau kita perhatikan bahwa mungkin kita hanya selangkah lagi maju, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi karena kita sudah merasa capek, karena kita sudah merasa lelah, maka kita mundur dan kita menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ada satu puisi yang dituliskan oleh Emily Dickinson, Bapak Ibu Saudara, yang berjudul Hope. Puisi ini berkata seperti ini: harapan adalah sesuatu bersayap yang bertengger di jiwa atau bersemayam di dalam jiwa dan berdendang tanpa kata dan tanpa putus-putusnya. Dalam arti bahwa pengharapan adalah suatu proses penantian akan hal-hal yang akan terjadi nanti di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh putus asa begitu saja. Kekristenan mengajarkan pentingnya berpegang pada pengharapan. Artinya berpegang yaitu mengetahui bahwa ada pengharapan. Maksudnya sikap yang tidak mudah berpengaruh oleh situasi apapun. Sekalipun mungkin orang lain yang ada di sekitar kita, mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan begitu cepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun komitmen, ketika kita sudah membuat sebuah komitmen di awal, kita harus konsisten menjalankannya itu. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama? Kita hidup menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Ya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sampai sekarang ini masih memegang sebuah komitmen ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus? Apakah sampai saat ini kita memegang komitmen itu? Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang yang mudah menyerah, maka kita adalah orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa melihat di dalam pengharapan itu ada hal yang telah Tuhan sediakan. Allah akan berikan, Allah akan tepati janjinya kepada orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Dia. Orang Kristen yang berpegang teguh ya pada pengharapan adalah orang bertekun menanti akan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan dan terus-menerus menyatakan suatu tindakan keberadaan pengalaman yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Pengharapan Kristen adalah proses yang terus kita jalani dan sedang kita jalani bersama, yaitu adanya kebergantungan kita kepada pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di dalam masa penantian. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, di dalam masa penantian kita akan harapan itu, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, supaya kita tetap konsisten, supaya komitmen kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh mencapai garis akhir, garis finish yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, mari kita menaruh pengharapan kita di dalam Kristus. Allah yang menjadi penolong bagi kita. Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Ya, perjalanan kita masih panjang, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus berpegang kepada pengharapan itu. Karena pengharapan orang percaya dan pengharapan di dalam Kristus itu ada nilainya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari bersama-sama kita terus belajar sebagai orang-orang percaya. Kita terus tekun, kita terus setia dalam komitmen yang sudah kita buat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan seperti apa yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya? Dan kalau kita perhatikan bahwa Kristus bukan hanya membawa harapan, namun Dia sendiri harapan tersebut. Bapak Ibu Saudara, bahwa kedatangan Kristus, ya, kelahiran Kristus yang dinubuatkan dan yang dikisahkan di dalam Yesaya tadi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya membawa harapan, tetapi Dia sendirilah harapan itu di dalam kehidupan kita.
Ketika engkau berpegang kepada Kristus, ketika engkau berpegang kepada Allah, maka engkau telah berpegang kepada harapan yang kekal. Engkau telah berpegang kepada harapan yang tekun. Engkau telah berpegang kepada harapan-harapan yang nyata di dalam kehidupanmu. Bukan berpegang kepada harapan-harapan yang palsu. Ya. Tetapi kita telah berpegang kepada harapan-harapan yang memiliki nilai kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah engkau ragukan ketika engkau berkata bahwa aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu tetap berpegang teguh pada kepercayaan itu. Jangan sampai goyah, jangan sampai bimbang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai mundur. Ya. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, ya. Entah mungkin selangkah lagi ya kita mendapatkan sesuatu hal yang kekal. Tetapi karena ketidaksetiaan kita, lalu kita mundur dan pada akhirnya kita menjadi orang yang sia-sia. Kita menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam Kristus. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sesuatu apa-apa. Tapi itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Karena kita menjadi orang yang mundur atau yang pada akhirnya menyerah oleh karena kondisi atau situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara, situasi kekristenan tidak mudah. Zaman akan semakin maju, zaman akan semakin berubah, maka kehidupan kita sebagai orang percaya juga akan semakin banyak tantangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersungguh-sungguh, mari kita terus bertekun, ya, berpegang teguh di dalam iman kita, berpegang teguh kepada Allah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Ya, dan di dalam Roma Bapak Ibu Saudara pasal 15 ayat 12 di sana dikatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Lalu dalam Yesaya pasal 11 ayat 10, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dan ini adalah menjadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Kepadanya kita berharap. Ya, kepadanya kita berharap. Entah waktu kita menjadi orang percaya, kita tidak tahu berapa lama lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita terus hidup ya di dalam kehidupan yang senantiasa setia, taat di dalam komitmen yang ada. Ya, sehingga pada akhirnya Allah melihat kesetiaan kita dan berkata bahwa marilah anakku, masuklah ke dalam kekekalan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam masa penantian. Kalau Kristus telah lahir untuk kita dan kita hidup sampai saat ini oleh karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari di dalam masa penantian ini kita terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk tetap di dalam pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah sabar dan menanti dengan setia. Kita perlu sabar Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kalau kita bisa melihat bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menanti atau menunggu. Nah, di sini letak kegagalan orang-orang percaya. Mengapa pada akhirnya mereka menyerah? Karena mereka merasa bahwa sudah lama menanti, sudah lama menunggu. Mereka berkata bahwa saya sudah lama menjadi orang percaya. Saya sudah lama menjadi orang Kristen. Saya sudah lama menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa banyak tantangan? Kenapa banyak persoalan? Kenapa banyak hal-hal yang saya alami? Sementara saya melihat orang-orang yang tidak percaya, mereka hidupnya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh membandingkan kehidupan kita. Karena kalau kita bandingkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang tidak percaya, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada gunanya. Ya, karena kalau kita membandingkan kehidupan kita, maka tidak ada bedanya ya kehidupan kita dengan mereka. Tetapi mari kita selalu katakan kepada diri kita bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika aku sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika aku percaya kepada Allah dan menaruh pengharapan saya kepada Allah, maka pengharapan saya tidak akan pernah hilang. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam masa menanti, di dalam masa menunggu, pasti ada kebosanan.
Ya, ada hal-hal yang mendistrak pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai teralihkan pandangan kita. Ya, dan pada akhirnya kita mundur, kita lelah, dan kita menyerah kepada iman kita Bapak Ibu Saudara. Ibaratnya menanti atau menunggu ini adalah ibaratnya tentang seorang yang menunggu hasil panen dari apa yang sudah dia tuai Bapak Ibu. Dia tabur Bapak Ibu Saudara. Orang yang menabur tentu akan menuai, tetapi dia tidak akan langsung menuai Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam masa-masa penantian ada masa di mana dia harus menunggu hasil panen itu bisa dituai Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam masa menunggu ini ada jangka waktu yang cukup lama yang harus diikutin oleh seorang petani Bapak Ibu Saudara. Dari jangka waktu dia menabur atau menanam pada jangka kepada waktu untuk menuai Bapak Ibu Saudara, maka itu ada waktu yang harus dia tunggu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dia tidak sabar menunggu atau menanti tiba saatnya untuk panen, maka dia tidak akan menerima apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya, atau mungkin dia melakukan jalan pintas, ya, entah dia memberikan pupuk, entah dia memberikan sebuah obat supaya hasil panennya atau tanaman yang dia tanam itu bisa cepat menghasilkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hasilnya nantinya pasti tidak akan maksimal. Hasilnya nantinya juga adalah instan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah ya ingin kehidupan kita sebagai orang percaya ini benar-benar menjadi kehidupan yang benar-benar menunjukkan betapa sabarnya kita menunggu kedatangan Tuhan. Allah ingin kehidupan kita ini menjadi pribadi yang senantiasa benar-benar sungguh-sungguh, ya, benar-benar mengikuti proses, ya, supaya hasilnya juga nanti benar-benar emas yang keluar Bapak Ibu Saudara. Emas yang murni yang keluar Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang didapati oleh Allah pada akhirnya dia datang, dia mendapati iman kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melewati jalan pintas atau memilih jalan yang pintas, mungkin memang hasilnya ada, tetapi itu tidak kekal Bapak Ibu Saudara. Itu akan membawa kita kepada kehancuran Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di dalam Roma pasal 12, ya, Roma 12 ayat 12 berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini, ya, di sana dikatakan bahwa yang pertama bersukacita dalam pengharapan, ya. Kita perlu menunjukkan sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, sukacita yang ditunjukkan dalam masa penantian, maka itu akan menguatkan kita, akan menolong kita untuk selalu melihat kepada pengharapan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita akan tetap bersemangat di dalam pengharapan kita kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian sabar dalam kesesakan. Apapun persoalan yang terjadi, kita tetap sabar. Jangan mudah goyah bagaikan daun yang tertiup oleh angin Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sabar. Hidup kita perlu sabar Bapak Ibu Saudara. Supaya kehidupan kita ketika ada tawaran-tawaran yang lain, oh ini jalan keselamatan yang cepat, ini datang langsung selamat. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan atau memperoleh hidup yang kekal, tidak ada jalan yang pintas Bapak Ibu Saudara. Kita harus kerjakan keselamatan kita dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya, setiap hari kita harus kerjakan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Persoalan apapun yang terjadi dalam masa-masa penantian ini, firman Tuhan berkata bahwa sabarlah di dalam kesesakan. Sekalipun ada tantangan-tantangan Bapak Ibu Saudara, ya, ada hal-hal yang mungkin membuat kita menyerah kepada iman kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sabarlah dalam kesesakan. Dan yang berikutnya adalah bertekunlah di dalam doa. Bertekun dalam doa. Doa adalah kekuatan di dalam jiwa kita dan senjata yang mampu menghancurkan rintangan yang menghalangi kita dalam mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, 3 kalimat yang tercatat di dalam
Roma pasal 12 ini Bapak Ibu Saudara merupakan kalimat yang berkesinambungan Bapak Ibu Saudara. Keterkaitan dari kalimat ini cukup luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah, ya. Allah menginginkan sukacita itu selalu ada di dalam diri kita. Amin. Allah menginginkan, ya, sukacita itu, kesenangan itu selalu ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Lalu kemudian Allah juga menginginkan adanya kesabaran di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ketika kita melewati setiap proses-proses yang mungkin sulit untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita melalui persoalan, melewati kesulitan-kesulitan hidup, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sabar. Ya, karena buah dari kesabaran adalah ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu kemudian di dalam doa kita perlu doa. Ya. Doa Bapak Ibu Saudara mampu menghancurkan segala tantangan-tantangan yang kita hadapi, segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam masa penantian ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di dalam Roma ini mengingatkan kita bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa yang menjadi senjata kita untuk melalui setiap tantangan-tantangan yang ada, untuk menghancurkan setiap tantangan dan persoalan atau tembok-tembok penghalang yang kita hadapi di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Ketika kita sedang menuju kepada kekekalan, ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi oleh sebab itu, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita terus berpegang kepada pengharapan kita, yaitu Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jagalah. Ya. Matius pasal 25 ayat 13 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Wahyu 3 ayat 3 di sana berkata bahwa karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjaga-jaga sebagai orang percaya. Kita tidak boleh terlena. Ya, kita tidak boleh terbuai oleh situasi-situasi yang ada. Jangan sampai kita dininabobokan oleh kesenangan. Jangan sampai kita dininabobokan oleh hal-hal atau tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perlu berjaga-jaga di dalam iman kita. Ya, kita perlu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga ketika tiba saatnya kita telah siap dan kita menjadi orang yang ikut dan turut menyambut Sang Raja yang akan datang pada kali yang kedua itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Matius berkata bahwa oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara bukan dalam arti bahwa kita terus tidur lalu kemudian kita terjaga di dalam tidur kita lalu kita bermimpi gitu, seperti itu, bukan. Tetapi berjaga-jaga dalam hal ini bahwa tetap waspada. Ya, berjaga-jaga. Ya, mempersiapkan diri dan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melihat di dalam perumpamaan tentang 10 anak dara, ya, di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya, di sana dijelaskan tentang 10 anak dara, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan baca secara cepat kepada kita ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis itu yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana 10 gadis yang bijaksana dan juga 10 gadis yang bodoh. Ya, mereka bersama-sama datang di dalam pesta kawin anak domba, Bapak Ibu Saudara. Dan 5 gadis yang bijaksana ini mempersiapkan diri dengan baik. Ya, mereka membawa minyak, mengisi minyak mereka, mengisi buli-buli mereka dengan penuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka mempersiapkan sedemikian rupa kehidupan mereka karena mereka tahu bahwa mereka menyambut atau mereka akan masuk ke dalam pesta bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi 5 gadis yang berikutnya adalah gadis yang hanya mempersiapkan sebagian kehidupannya, ya, tidak maksimal, tidak ada persiapan, ya, sehingga pada akhirnya mereka pikir bahwa paling nanti kita sampai bahwa pengantinnya juga sudah datang gitu. Makanya mereka hanya mempersiapkan minyak seadanya, secukupnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ada pengantin itu tidak datang, ya, maka tertidurlah mereka. Dan pada akhirnya gadis yang bodoh ini kehabisan minyak, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak membawa persediaan yang cukup atau yang ekstra. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya. Apakah kehidupan kekristenan kita persiapkan hanya setengah-setengah saja? Atau seperti gadis yang bijaksana ini, kita mempersiapkan kehidupan kita sepenuhnya untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, jangan sampai pada akhirnya, ya, Allah tidak mengenal kita. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara, sangat sayang sekali. Ini sangat menyedihkan sekali jika kita sebagai orang percaya, jika kita yang berkata bahwa aku orang Kristen, tetapi pada akhirnya Allah berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita mempersiapkan diri kita hanya setengah-setengah. Kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana ini, yang mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan segala kehidupannya, mempersiapkan segala perbekalannya, mempersiapkan segala kebutuhannya untuk menyambut mempelai itu datang, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, hal yang sama, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena waktu, tepat, hari, bulan, tahun, sama sekali tidak ada yang tahu. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi melihat, ya, bahwa kita perlu berjaga-jaga, ya. Kita perlu berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Mari kita terus mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita menjadi salah satu orang yang menyambut kedatangan mempelai itu dan masuk bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Dan begitu indahnya, Bapak Ibu Saudara, karena akhir seluruh kehidupan kita hanya kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, ya, kita terus berjaga-jaga, kita terus memegang komitmen yang tepat, kita terus setia, maka saya percaya bahwa kita adalah orang-orang
yang akan menerima hasil, dan hasilnya adalah kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tidak pernah hilang. Selama masih ada harapan, maka sesulit apapun hidup, pasti kita akan tetap semangat menjalaninya. Hari ini kita tetap tekun bekerja karena kita memiliki harapan akan hari esok yang lebih baik. Agar bisa hidup selalu berpengharapan, tidak cukup mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita butuh Tuhan yang adalah sumber pengharapan yang sejati. Hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena berjalan bersama Tuhan, tidak ada kata menyerah. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi lilin menyala yang selalu siap menyalakan lilin yang padam. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berpegang kepada pengharapan kita. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan yang tidak pernah hilang. Oleh sebab itu, mari kita terus menerus setiap hari berkata bahwa saya menjalani hari ini karena saya yakin besok akan lebih baik. Besok akan lebih baik, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita terus melatih diri kita untuk tetap konsisten dan hidup di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat penutup di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan kepada kita di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Berkata seperti ini, Bapak Ibu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kiranya Allah, sumber pengharapan itu, akan terus menolong kita. Kiranya Roh Kudus akan terus menguatkan kita, akan terus memimpin kita, akan terus membimbing kita di dalam pengharapan, sehingga kita hidup dengan harapan-harapan yang kekal dan menghasilkan hasil yang kekal pula. Terima kasih, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini boleh kembali menguatkan iman kita untuk terus ada di dalam pengharapan yang sejati, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengarkan. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, kami boleh lakukan, kami boleh kerjakan. Karena pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan harapan kami adalah Engkau Allah sendiri, yang kiranya hati kami senantiasa Tuhan tertuju kepada Engkau setiap hari, sehingga Engkau mendapati kehidupan kami senantiasa hidup di jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam menjalani iman kami sebagai orang percaya. Kiranya Engkau memimpin kami, Tuhan membimbing kami Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa tetap ada di jalur yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita, dan iman mereka senantiasa semakin bertumbuh setiap hari, dan mereka senantiasa memperoleh pengharapan-pengharapan baru di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terpujilah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan menaikkan doa-doa kita, mari kita bersafaat, mari kita bersama-sama menaikkan setiap pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari ungkapkan itu, sampaikan itu kepada Allah, karena kita percaya bahwa Dia adalah sumber segala jawaban doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan terus menolong kami menghadapi setiap persoalan yang kami terima saat ini, yang kami jalani saat ini Tuhan. Apapun permasalahannya, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar.
Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menguatkan kami melalui setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan ini ya Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya untuk jemaat-jemaat GSCA Bethesda, dan juga anugerah Tuhan Engkau Allah berkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam segala sesuatu usaha-usaha mereka. Tuhan berkati. Jika ada di antara mereka yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa ya Bapa, buat rencana kami ya Bapa, GSCA Bethesda Ministry untuk pembelian tanah untuk membangun gereja ya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau Allah yang akan terus menunjukkan kasih-Mu atas ini ya Bapak, membawakan kami kepada tanah-tanah yang baik ya Tuhan. Kiranya kami boleh menemukan tanah yang tepat untuk boleh mendirikan gereja, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh beribadah di sana ya Bapak. Segala dana yang kami perlukan Tuhan, kami percaya kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah menjadi sumber dari segala sumber yang kami miliki ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih, berkati juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan, berkati Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan terus memberkati, memberikan hikmat, bahkan seluruh staf yang ada ya Tuhan untuk GSCA Bethesda Ministry. Tuhan juga berkati semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kiranya Engkau Allah yang akan terus menolong kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita, mari kita mengarahkan iman kita, dan mari kita terima berkat. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar. Allah yang